Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat pisang goreng naga. Ini pisangnya tuh tadi ukurannya nggak gede-gede amat sih ya, tapi setelah digoreng jadinya gede banget. Hasilnya kopong di bagian dalam, jadi bisa kita isi dengan berbagai macam selai sesuai selera ya. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat pisang goreng naga seenak ini dan serenyah ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan pisang. Di sini saya pakai pisang jantan atau pisang uli atau pisang lilin ya. Boleh juga pakai pisang kepok atau pakai pisang tanduk. Tips memilih pisangnya, jangan menggunakan pisang yang terlalu matang ya. Jadi pakai pisang yang masih mengkel gitu, biar nanti hasilnya bagus. Digoreng juga nggak susah ya. Kemudian kupas pisang. Nah, ini dia hasil pisang kupasnya. Kalau nanti kurang bisa ditambah ya. Selanjutnya kita mau pipihkan pisang. Ini saya pakai 2 talenan. Kemudian juga ada 1 lembar plastik. Ini saya pakai plastik kiloan yang saya bedel gitu. Kemudian pisangnya ditaruh lalu gulung. Jadi dipreskan sesuai dengan bodi pisangnya ya. Lalu tekan menggunakan talenan lagi di bagian atasnya. Tekan hingga pipihnya itu sesuai selera aja ya, tapi jangan terlalu tipis banget. Nah, kira-kira seperti ini. Tujuannya digulung pakai plastik agar nanti ketika dipipihkan itu pisangnya nggak melebar ya, tapi hasilnya tetap memanjang. Seperti ini. Kemudian kalau pisangnya bengkok kayak gini alias nggak lurus gitu, ini tetap bisa dipakai ya. Caranya gulung pisang dengan plastik, jangan kasih kendor ya plastiknya. Kemudian tekan menggunakan talenan. Nah, hasilnya tetap lurus ya. Jadi nggak masalah, walaupun pisangnya bengkok, setelah kita tekan akan sama, tetap jadi lurus kayak gini. Nah, ini dia pisangnya sudah selesai kita pipihkan. Ini sebanyak 17 buah. Sekarang kita mau buat adonan pencelupnya. Siapkan wadah lalu masukkan 200 gram tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu biasa yang beli di warung-warung itu, harganya Rp7.000 per kilo. Untuk takaran sendoknya ini sebanyak 20 sendok makan seperti ini. Jadi nggak terlalu menggunung seperti ini ya, peres agak cembung dikit sebanyak 20 sendok makan. Jadi bagi kalian yang nggak punya timbangan bisa ditakar menggunakan sendok. Lalu tambahkan dengan 100 gram tepung beras. Untuk takaran sendoknya sama seperti takaran terigu ya. Tambahkan juga dengan 50 gram tepung maizena atau sebanyak 5 sendok makan. Untuk takaran sendoknya sama seperti takaran tepung terigu tadi ya. Setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kalau nggak ada bisa dilewatkan saja. Dan
Kemudian 1 sendok makan wijen. Untuk wijennya saya pakai wijen putih, harganya lebih ekonomis dan juga untuk mencarinya lebih gampang ya. Tapi kalau ada wijen hitam boleh juga menggunakan wijen hitam ya. Aduk rata. Selanjutnya tambahkan dengan 480 ml air. Ini dimasukkannya secara bertahap ya, jangan sekaligus, sambil terus diaduk agar adonannya nanti nggak pada bergerindil ya. Nah, kira-kira seperti ini adonannya sudah mulus. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok makan margarin utuh yang dicairkan, kemudian aduk rata. Untuk margarinnya ini kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena margarin ini selain membuat aromanya lebih wangi, juga hasil crispy-nya nanti akan lebih kriuk ya. Tapi kalau untuk jualan, biar lebih ekonomis nggak perlu menambahkan margarin cair juga nggak masalah. Untuk adonan pencelupnya di sini saya tidak menggunakan telur karena kalau pakai telur nanti ketika digoreng minyaknya akan rawan berbusa ya. Selanjutnya saya mau buat adonan kremesannya. Di sini saya ambil sekitar 100 ml adonan pencelup atau sebanyak 10 sendok makan. Lalu tambahkan dengan 65 ml air. Aduk rata. Nah, teksturnya akan lebih cair. Jadi untuk adonan pencelup ini memang harus cair ya. Kemudian masukkan pisang yang telah dipipihkan ke dalam adonan pencelup. Ini saya masukkan kira-kira 6 buah dulu ya. Selanjutnya siapkan minyak. Ini saya pakai minyaknya lumayan banyak ya, sekitar 1,5 liter. Pastikan minyaknya benar-benar udah panas. Kemudian masukkan pisang yang telah dicelupkan satu persatu. Ini digorengnya menggunakan api sedang dulu ya. Dan setelah pisangnya semua dimasukkan, jangan langsung dibolak-balik ya, karena kan masih lengket. Nah, kalau kira-kira pisangnya sudah mulai setengah mateng, pisahkan pisang satu sama lain, jangan sampai masih bergandengan. Ini bisa dibalik ya. Jika pisang sudah setengah matang alias sudah mulai sedikit kering dan sudah cukup kokoh tepungnya, ini bisa kita angkat. Api kompor jangan dimatikan ya teman-teman, tetap nyala api sedang. Kemudian masukkan pisang ke dalam adonan pencelup. Ini saya aduk dulu biar gak mengendap. Lalu balur semua pisang dengan adonan pencelup. Lalu goreng lagi pisang, tetap menggunakan api sedang ya. Buat yang lagi nonton video saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like-nya juga ya. Dan bagi yang sudah subscribe dan like juga, Umi ucapkan terima kasih. Jika pisang sudah mulai mengapung, sudah setengah matang dan bisa untuk dibalik, ini harus segera dibalik. Jangan lupa untuk dipisahkan satu sama lainnya, jangan sampai mereka bergandengan.
Nah, nih guys, waduh, ada pisang yang mungkin tadi sedikit kematangan, jadinya kayak gini. Ini harus kita pisahkan dulu ya, jangan digoreng bareng dengan mereka, karena akan membuat yang lainnya nggak gampang mateng alias tetap basah. Nah, kalau pisangnya sudah berwarna sedikit kecoklatan alias sudah hampir kering, selanjutnya besarkan nyala api kompor, kemudian tuang adonan kremesannya. Ini dituangnya dengan jarak yang cukup tinggi ya, agar menghasilkan kremes yang banyak. Lalu langsung diaduk-aduk agar kremesannya itu menempel di pisangnya. Jadi ini terus diaduk ya teman-teman ya, jangan khawatir untuk nggak nempel karena dia pasti akan menempel. Nah, setelah kremesannya kering, selanjutnya kecilkan api kompor dengan nyala api sedang saja seperti semula. Dan biarkan hingga pisangnya kecoklatan sambil sesekali diaduk ya. Nah, ini dia pisang goreng naganya sudah mateng, warnanya cantik banget, kuning keemasan gitu. Jadi untuk menggoreng pisang goreng naga itu harus seperti ini ya teman-teman ya. Warnanya harus sampai kuning kecoklatan, biar tepungnya itu matang semuanya. Selanjutnya angkat pisang goreng naganya, kemudian tiriskan dan goreng sisa pisang yang belum selesai ya dengan cara yang sama. Ini pisangnya udah jadi, yang bagus jadinya sebanyak 10 buah. Nah, kalau yang ini karena pisangnya kematangan, jadinya kayak gini guys, pisangnya pecah dan gak bisa kering. Nah, sekarang saya mau isi pisang goreng naganya dengan selai. Ini digunting dulu ya bagian ujungnya dengan gunting yang bersih. Kemudian isi dengan selai. Di sini saya pakai glaze coklat yang biasa untuk topping donat itu. Kalau mau diganti dengan rasa-rasa yang lain juga boleh, atau mau pakai selai coklat juga boleh ya teman-teman ya. Sesuai selera aja. Nah, kalau yang ini mau saya isi dengan selai stroberi. Caranya sama, gunting dulu ya. Nah, kita tuang secukupnya aja. Atau mungkin kalau nggak mau dikasih selai juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang saya mau cobain pisang goreng naganya. Ini jadinya tuh gede banget, jadi dalamnya tuh kopong gitu ya. Bismillah. Rasanya enak banget. Jadi tuh ada rasa-rasa sensasi wangi dari wijennya, dari vanilinya. Rasanya tuh enak banget, gurih kriuk-kriuk gitu. Campuran antara pisang dengan coklatnya juga nambah mantep banget. Jadinya kopong gitu ya teman-teman ya, seperti ini. Sangat gendut tapi dalamnya kosong. Nah, jadi ini ya resep pisang goreng naga. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Za dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.